menjalankan diagram kelas. Nah ini tadi ya, kita lanjutkan ya. Di dalam diagram kelas ada jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi yang terakhir. Kita nanti bahas secara bersama-sama. Dari nanti kita tahu bahwasanya hukuman, sanksi atau konsekuensi ada perbedaannya. Apakah terlihat jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Di sini ada identitas gagal, yaitu yang pertama ada hukuman. Ada identitas yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Semuanya itu masuk ke dalam kedisiplinan. Pada saat ada identitas gagal, di sini ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, itu hukuman. Anak kalau misalnya dihukum, otomatis anak itu akan kecewa dan anak itu pasti akan sakit hati. Selanjutnya akan memberontak, itu pasti. Memang seperti itu, memang ada. Tetapi kalau ada konsekuensi dalam kedisiplinan, itu sesuatu yang harus terjadi. Terus ada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Ya. Terus ada identitas gagal lagi, hukuman ada tidak nyaman untuk murid anak atau anak untuk jangka panjang. Anak itu apabila dihukum, apabila dihukum, anak itu akan diendapkan ke dalam memori kita. Oh iya, saya juga pernah dihukum ibu itu, saya juga pernah dihukum bapak itu. Itu pasti itu, memang seperti itu. Selanjutnya ada konsekuensi. Jadi kita ambil identitas yang sukses saja, itu ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Untuk restitusi mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita tetap pilih apa ya Bapak Ibu ya? Pilih apa ya? Tetap kita ambil yang restitusi. Tetapi pada saat ada identitas gagal atau hukuman, anak itu sebagai korban. Anak itu menolak bahwa dia itu sebagai korban. Beralih bahwa dia itu butuh keadilan. Itu pasti. Dan anak itu pasti tersakiti. Anak itu akan berperilaku agresif, berperilaku pasif. Itu pasti. Itu masuk ke dalam identitas gagal. Maka dari itu ada identitas sukses yang kita gunakan nanti, yaitu ada identitas sukses, ada disiplin konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi anak itu dibuat tidak nyaman, tetapi dalam restitusi anak itu mendapatkan penguatan. Jadi kalau ada seperti itu anak bersalah, berarti kita harus menguatkan mental dan psikisnya. Ya, oke kita next. Nah ini salah satu asumsi atau salah satu bentuk-bentuk identitas ya. Ini contoh-contoh yang seperti ini bisa dicek di webboardnya ya. Oke, sudah ya. Lanjut. Next. Nah, kita masuk kepada hukuman terlebih dahulu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya saya langsung shock, itu namanya hukuman. Kaget, ngaget, no. Nggak beda ya. Biasanya yang bersifat hukuman biasanya anak kelas besar, biasanya seperti itu. Selalu kita itu mengaget, no. Atau rencana, tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Anak tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Biasanya kita pun seperti itu, tidak dipungkiri bahwasanya kita itu memang sering melakukannya, ya. Apalagi kelas besar atau anak-anak yang besar. Tenang, sudah ada sadarnya ya. Setelah hukuman, ternyata kita itu butuh konsekuensi.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi juga terencana atau sudah disepakati. Mungkin konsekuensinya, kalau konsekuensi ini 50-50 ya kalau kita ya. Tapi paling banyak itu biasanya kita menerapkan hukuman. Tetapi untuk saat ini setelah kita mempelajari modul ini, kita harus mengetahui bahwa hukuman itu identitas negara dan konsekuensi ataupun restitusi adalah identitas sukses. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya ya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Ya, itu namanya konsekuensi. Tapi pada saat ada restitusi, pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kira-kira restitusi ada yang sudah pernah meraba kan? Restitusi itu yang belum? Luar biasa. Ya, memperbaiki kesalahan itu namanya restitusi. Dan restitusi ini paling tidak nanti akan digunakan kita untuk jangka panjang. Jangan sampai kita muncul lagi yang namanya hukuman. Ya. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini untuk penguatan karakter ya. Tapi ini kan sudah bagus ya. Kalau penguatan karakter, kita sudah punya program yang namanya program 630. Oke. Program 630 itu setiap hari kita lakukan ya. Yang pertama ada kita membaca Asmaul Husna, membaca juz amal. Itu juga salah satu program disiplin atau disiplin positif. Karena kenapa? Program-program itu memang diharapkan di lingkungan kita. Dan jarang sekali ada lembaga-lembaga yang menggunakan program itu. Karena program itu program istimewa dan tidak sekomitmen di lembaga kita. Itu sudah luar biasa sebenarnya. Oke. Pada saat 6.30 anak itu sudah datang. Padahal pembelajaran kita mulai jam 7. 30 menit sebelum pembelajaran anak itu sudah di sekolah. Itu yang bikin apresiasi sebenarnya. Terus Pak Pol, apalagi yang weekend kita waktu gitu sih. Ada waktu pemantaunya ada. Itu juga di sekolah. Apabila sudah ada tim weekend itu sudah nyambung, itu salah satu membentuk karakter. Kenapa? Kita itu sebagai contoh di sekolah. Kita itu sebagai figur yang membangun putra-putri kita yang ada di sekolah. Tanpa kita restitusi, anak itu akan mencontoh karakter kita yang ada di sekolah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Nah, ini ada suatu tindakan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC. Kalau mengatakan pensiun teman-teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya. Oke, hukuman. Terus sekali. Bahkan untuk membersihkan WC kalau mengatakan pensiun teman sekarang itu tidak ada seperti itu. Bila bagi kita itu sudah sangat bagus, ya. Kita itu sudah jarang sekali menerapkan hukuman. Ya, ini ada tindakan yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh pada saat belajar. Konsekuensi. Luar biasa. Konsekuensi ya. Di sini juga ada tindakan yaitu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan ini guru-guru terlama atau guru-guru terdahulu yang menggunakan sistem seperti ini, yaitu luar biasa hukuman. Terima kasih rekan-rekan sudah berpartisipasi aktif ya. Selanjutnya ada tindakan. Ini ada tindakan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan konsekuensinya dia
akan tertinggal pembelajaran 10 menit. 10 menit itu sangat berharga loh. Bahkan 10 menit itu bisa mengubah dunia. Luar biasa konsekuensi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, lalu mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pembelajaran atau ini yang disampaikan Alfikon. Saya sudah tidak pernah yang Alfikon, tapi pembelajaran ini sangat luar biasa, bisa mengena pada Bapak Ibu guru semua. Nah, ini kalau misalnya menurut Alfikon kita lihat, hukuman dan penghargaan itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang dan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kalau misalnya kita sudah, saya sendiri ya, tidak siapapun, saya sendiri. Saya kalau lihat anak berprestasi, itu pasti saya akan memberikan penghargaan. Itu pasti. Tapi memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek pada anak. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Karena anak yang sudah diberikan kita penghargaan, itu pasti dia akan merasa besar kepala. Paling tidak anak itu akan menurunkan kualitas kerjanya. Seperti halnya kemarin ada anak kelas 5 itu, saya sendiri karena saya PCOK. Jadi anak ada yang berprestasi di atletik. Anak ada yang berprestasi di atletik, saya ternyata dia itu sampai event kecamatan dia dapat juara dan masuk ke event kabupaten. Dan dia itu masuk juara di kecamatan saja sudah saya kasih penghargaan, saya berikan ini, saya berikan itu, saya berikan yang mereka butuhkan. Nah, pada saat itu anak itu memang turun kualitasnya karena kenapa? Dia itu sudah merasa paling puas. Benar sekali. Paling puas. Nek wis puas atas anak sama pelaku sih. Nggih. Sudah malas ya. Nah, ini masuk ke segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada segitiga yang berbentuk miring. Otomatis ada 3 sisi kan? Ada 3 sisi ya, tidak ya? Segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Terus kalau kita memang validasi tindakan yang salah, berarti kita harus menanyakan atau menanyakan pengakuannya kenapa kok bisa salah seperti itu. Terus yang kedua ada menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, otomatis kita akan tinggal ambil itu tadi ya. Anak yang ada pelanggaran berarti kita tinggal menanyakan keyakinan kelasnya. Terus yang ketiga ada menstabilkan identitas. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah ini restitusi itu ada 3 strategi. Oke, next. Tahapan segitiga restitusi yaitu ada menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Ada validasi atau validate the misbehavior. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan atau shift the belief. Ini semua masuk ke teori kontrol juga. Oke, kita next, bisa dilihat kan di whiteboard ya. Oke, next. Untuk menstabilkan identitas atau penguatan yang dikatakan guru tadi ya. Yang pertama itu ada berbuat salah itu hal yang manusiawi itu semestinya. Kita juga harus meraba diri kita sendiri bahwasanya memang kalau bisa ada kesalahan itu semua orang atau semua, tidak hanya siswa-siswi kita tetapi kita sendiri sebagai bapak ibu guru itu pasti hal yang manusiawi atau sudah pernah kita lakukan. Karena kita manusia itu tidak sempurna dan saya ataupun anak saya, anak didik saya tadi dalam melakukan kesalahan, pasti saya dulu juga melakukan kesalahan. Oke, next.
Validasi tindakan yang salah. Nah, ini tindakan yang salah itu juga perlu divalidasi. Karena penguatan atau yang dikatakan dulu ya, pasti seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya itu mesti ditanya dulu alasannya. Kenapa dia datang terlambat? Terpaksa. Kalau terpaksa itu masuk hukuman ya nanti ujungnya, bukan prostitusi. Ya. Nah, ini setelah itu diberikan tawaran bahwasanya maupun kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus melakukan kesalahan itu tadi. Seperti halnya anak kelas 4, mohon maaf ya, anak kelas 4 itu sumurin sekali itu berkelahi. Iya, saya nggak punya benar ya di sini ya. Saya nggak punya benar. Sering sekali. Saya juga saya kenapa seperti itu. Nggak apa-apa akan seperti itu. Salah satu tindakan kita itu salah satu restitusi yaitu harus diterapkan pada anak-anak nomor 1. Ya, yang utama ya, oke, dicoba besok, dicoba. Ya. Kita harus melakukan tindakan restitusi. Tanya aja kenapa seperti itu. Nah, ini kan berarti kan dia itu punya alasan kenapa seperti itu juga. Iya. Nah, kalau misalnya aku jawabnya aku belum mas, berarti ditanya saja. Besok aku akan gemes seperti ini. Kalau memang dia itu gemes setiap hari, berarti kan ada yang salah dengan dia. Nah, itu yang kita selami ya. Itu yang kita selami. Biar dia bersikap lebih baik lagi. Ya. Dan setelah itu kita akan menanyakan keyakinannya ya. Seperti ada kesalahan-kesalahan atau permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Itu pasti kita harus menanyakan keyakinan kelas. Ada nggak keyakinan kelasnya? Nah itu. Lihat guru ya. Ditanya nilai apa yang kita percaya di pengalaman sekolah. Kalau sudah ada nilai-nilai universal, kan sudah ada kesepakatan itu tadi. Kenapa orang bisa mandang itu? Nah ini ada ciri-ciri dari restitusi. Ini sudah dikasih ya. Bukan untuk menebus kesalahan, karena ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak kita tadi yang punya kesalahan otomatis dia harus punya pengalaman dari kesalahan dia tadi, harus belajar lagi bahwasanya mereka itu harus bisa memperbaiki kesalahan. Yang kedua, mereka akan memperbaiki memperbaiki hubungan. Maaf ya, ada kita tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Semua tindakan itu didasari dengan restitusi. Oke. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Ya, ini ada 5 ya. Posisi kontrol yang ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Nah, ini ada kata-kata penghukum biasanya seperti ini sifatnya ya. Biasanya dulu seperti ini sifatnya, saya percaya hanya ada satu cara. Biasanya itu panjenengan setuju kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, patuhi aturan saya dan awas bla 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 bla, itu berarti kata-kata negatif atau penghukum. Jadi tolong dihindari untuk kata-kata penghukum ya. Terus yang kedua ada membuat merasa bersalah. Di situ biasanya kan ada setiap anak itu pasti kan ya ada kesalahan itu di permasalahan kelas kita itu pasti ada ya. Jadi di situ ada membuat merasa bersalah. Yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu kata-kata. Bisa dilihat di whiteboard. Whiteboard sudah jelas, bukan panjenengan sedaya bisa meraba atau bisa mencari kira-kira apa nanti yang kurang bisa diterapkan di sekolah nanti atau di kelas masing-masing. Nah ini
Kita itu sebagai teman mestinya. Kita masuk ke dalam teman. Kalau misalnya sudah kita masuk ke dalam teman, berarti kata-kata yang kita gunakan itu lebih halus. Gitu. Ayo bantulah, seperti itu ya. Kalau kita minta tolong, nah itu kan otomatis kita sebagai teman. Nah itu lebih halus. Dan kita pun nanti jadi pemantau dan pemantau. Dan pemantau itu jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang ya. Nah, pemantau kalau misalnya pemantau kan otomatis kita tahu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa kan gitu ya. Dan yang terakhir ada manajer. Kalau kita sudah 5 posisi kontrol, terakhir ada manajer. Puncaknya itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan putra putri kita. Ya, apapun yang kita lakukan, rencana apapun pasti ada. Nah, oke, setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kira-kira lagi bagaimana? Apa yang indikasi keluarnya apa yang ada di dalam kelas, nanti bisa kita sharing di sini ya. Karena kita masuk ke tanya jawab dan di sini tempatnya atau wadahnya kita sharing, kita berbagi pengalaman dan kita akan nanti mencari solusinya bersama. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke. Terus tuh. Oke, monggo. Bertanya. Kenapa ya permasalahan di disiplin di sekolah itu menjadi permasalahan yang utama? Kenapa kok mesti disiplin terus yang menjadi masalah? Mohon dijawab. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Mungkin ini juga yang jadi momen kita dalam berinteraksi dengan putra-putri kita yang ada di sekolah. Itu yang pertama, mengapa permasalahan disiplin di sekolah selalu jadi permasalahan yang utama? Karena permasalahan disiplin di sekolah ini jadi perhatian utama ya. Karena memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan pendidikan dan pengalaman belajar siswa. Nah, ini contoh saja. Untuk anak, ini pasti untuk permasalahan disiplin ini akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Mungkin anak itu tadi nanti akan mengalami gangguan yang disebabkan oleh perilaku. Terus ketika guru memusatkan perhatian mereka pada menangani masalah disiplin, waktu yang seharusnya dialokasikan untuk mengajar dan membimbing siswa itu jadi terganggu juga. Berarti ini masuk ranah waktu juga ya. Yang pasti waktu kita juga tersita dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Anak berangkat ke sekolah kalau misalnya kita tidak disiplin, anak itu pun juga akan mengganggu. Pada saat itu anak merasa tidak nyaman ke sekolah dan anak tidak akan berangkat ke sekolah. Karena di sekolah ini mestinya kita ini kan harus menciptakan suasana yang bahagia, nyaman, ayem, apa lagi? Nyaman, ayem, anak itu di sini anggota jarak sini tuh healing. Oh, kita juga butuh healing. Butuh healing. Dan healing itu bisa kita ciptakan bersama putra-putri kita. Bisa. Contoh saja pembelajaran kita ya. Kalau misalnya pembelajaran kita disiplin, kita jalan, anak kita sudah pantau, anak kita sudah manajer, ataupun anak sudah dalam ranah genggaman kita, otomatis anak itu akan tercipta sendiri lingkungan yang aman. Jadi orang merasa di sini tuh aman, enak, bersama ibu guru kayak ibu guru itu loh, tuh cantik kayak, kan mesti seperti itu. Gimana maksud saya? Pasti dia itu kan seperti itu. Kalau dia gurunya cantik itu sempurna, itu pasti itu. Gurunya itu, ini gurunya kan transisi yang kelas 1 loh katanya. Kelas 1 itu masih gurunya awal yang sempurna, awalnya gurunya sumpah seperti guru ini. Nggak mau pulang ya.
pertumbuhan perkembangan siswa. Oke, sudah bisa dipahami ya pertanyaan pertama ya. Oke, siap. Yang kedua, oke, enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dulu, mau tanya, apa sih manfaat dari restitusi di sekolah untuk di lembaga kita? Manfaatnya untuk apa? Terima kasih, mau dijawab dulu ya. Siap, terima kasih banget ya. Ternyata Pak Jenengan ini memang senior saya, jadi pertanyaan sangat sulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga nyecek ilmu Pak Jenengan ya. Saya juga ikut ilmunya Pak Jenengan, jadi ini juga saya terapkan dalam putra putri saya juga ya. Apa manfaat restitusi di sekolah untuk lembaga kita? Nah, kita tahu bahwa restitusi di sekolah adalah salah satu pendekatan dalam menangani masalah disiplin yang melibatkan siswa yang melanggar aturan atau norma sekolah. Nah, beberapa manfaat restitusi di sekolah yang pertama mendidik tanggung jawab benar. Kenapa mendidik tanggung jawab? Restitusi mengajarkan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, membantu mengembangkan kesadaran diri dan pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif. Dan yang kedua, manfaat dari restitusi di sekolah yaitu mempromosikan pembelajaran dari kesalahan. Restitusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan dari kesalahan mereka. Nah, ini salah satu manfaat, salah dua. Dan salah tiganya, membangun keterampilan sosial. Restitusi juga sering melibatkan proses komunikasi, kolaborasi antar siswa. Jadi untuk restitusi ini manfaatnya luar biasa, ya. Karena restitusi sekolah bukan hanya memberikan manfaat bagi siswa yang terlibat, tapi juga memperkuat nilai-nilai dan budaya sekolah secara keseluruhan. Ribuan buatan kira-kira bisa dipahami ya? Sudah luar biasa. Oke, monggo untuk pertanyaan yang ketiga. Buditis ini senior saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita masih menerapkan hukuman di sekolah, kira-kira apa berpengaruh buat sekolah kita ke depannya? Ya, cukup sekian dulu. Terima kasih. Luar biasa. Senior tambah apa, aku tambah apa, ditangkap. Terima kasih Bu Titis ya, terima kasih sekali. Bahwasanya untuk apabila kita masih menerapkan hukuman di sekolah, bagaimana sekolah kita nanti ke depannya? Nah ini bener itu, bener banget itu. Kedepannya itu kan bagaimana ya? Yang pertama, yang jelas, yang pertama nanti adalah mengubah pola perilaku siswa, itu pasti. Karena hukuman itu diberikan atau tidak konsisten, hukuman itu bersifat menyakitkan, itu akan dan pasti mengubah perilaku siswa. Terus yang kedua, ada konteks budaya sekolah. Kalau misalnya ada hukuman di sekolah seperti halnya di kelas-kelas besar atau di mahasiswa ya, itu kan sering itu ada anak mos orientasi, dia itu ada sistem perpeloncoan. Kalau sistem perpeloncoan seperti itu nanti yang akan diterapkan di adik kelasnya. Yang saya maksud nanti itu akan mengakar atau menjadi budaya. Jadi itu nanti otomatis hukuman tersebut kita hilangkan, kita ganti menjadi restitusi. Dan seperti halnya yang sudah saya sampaikan kepada Bu Ana tadi, untuk restitusi manfaatnya sangat besar sekali dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 yang sudah saya sampaikan ya. Terus setelah itu, kalau misalnya kita masih menerapkan hukuman, ini nanti akan ada kesenjangan sosial juga, hubungan dengan orang tua. Kalau misalnya kita menghukum putra putri kita, dia apa bahasa Indonesia maju itu? Tidak terima di sekolah. Mengadu pada saat dulu dan orang tuanya itu tidak terima.
bahwasanya anaknya cukur, otomatis itu akan berdampak negatif kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Terus yang keempat ada prestasi akademik, itu juga akan menurun ya. Ada prestasi akademik pun menurun. Karena kenapa? Anak yang sudah dapat hukuman bola, sering ada hukuman, anak yang sering dapat judgement atau tidak kriminal seperti itu. Karena apa? Hukuman itu kan masuk dalam kriminal. Ya. Apalagi sekarang ada pembulian dan perundungan, itu masuk kriminal itu. Ya, itu yang harus kita tertibkan. Itu pasti akademik anak itu akan menurun. Itu tanpa dipungkiri lagi ya. Dalam pendekatan terbaik untuk menangani masa disiplin di sekolah, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, keamanan dan pendidikan. Nah, itu salah satu penerapan hukuman di sekolah. Bagaimana kalau tidak atau tidak bisa dilakukan, itu tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Monggo Bu. Nah, ada begini. Terima kasih Bu Restu. Mohon izin untuk bertanya. Disiplin positif di sekolah kita sebenarnya sudah ada. Yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar menjaga disiplin positif ini tetap terjaga. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini kan pertanyaannya yaitu disiplin positif yang ada di sekolah sudah ada. Memang kita sudah ada disiplin positif ya. Seperti halnya program-program kita yang sudah kita laksanakan. Bagaimana cara kita menjaga agar disiplin positif kita selalu terjaga? Nah ini. Menjaga disiplin positif di sekolah itu membutuhkan komitmen. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, ada komitmen yang berkelanjutan dan kerjasama antara seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua. Bahwasanya kalau sudah kita punya program 630 seperti tadi yang sudah saya sampaikan, otomatis kita harus punya komitmen yang berkelanjutan. Jangan sampai putus di tengah jalan, emang karena itu hal yang positif. Nah, luar biasa ya. Rekan kira-kira pribon ada tambahan nggak dari beliau kira-kira? Sekarang, oke. Terima kasih rekan-rekan yang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu refleksi. Refleksi. Nah, untuk pembelajaran kali ini bagaimana peserta dengan studio, terus materi-materi apa yang sudah saya diseminasi tadi yang sudah melekat pada hati panjenengan, bisa nanti dituliskan di sini dan nanti saya akan tempel di papan refleksi ya. Monggo bagi. Untuk refleksi, monggo perasaan panjenengan yang sudah mengikuti diseminasi pada pagi hari atau pada siang hari ini bagaimana? Dan untuk materi-materi yang saya sampaikan itu kira-kira yang sudah melekat pada panjenengan itu apa saja? Monggo. Silakan ditulis di kertas yang berwarna putih, karena saya pilih kertas warna putih adalah kertas bersih, suci untuk putra putri kita ya. Yang mengukir adalah kita, yang menjadikan putra putri kita adalah kita. Tulisan, berbentuk tulisan, jangan gambar ya, nanti gambar kayak lagi. Bingung saya bacanya kayak lagi. Monggo. Terus materi-materi yang saya sampaikan tadi dalam diseminasi kira-kira yang sangat melekat untuk panjenengan sedaya niku nopo ya? Apa kira-kira? Bisa dituangkan dalam kertas yang warna putih, kertas putih agak bersih, dan bersih itu indah. Sudah? Kalau sudah bisa membuat ditempelkan langsung di papan ya. Bisa membuat dibantu? Saya dibantu membuat dengan ditempel ya. Nah, silakan bisa ya. Ditempel di
Terima kasih dulu ya. Bisa dibantu yang lainnya ya. Enggak bisa dibantu yang lainnya. Dibantu. Enggak, bisa. Ya, enggak apa-apa. Mau cepat saya mau. Enggak, saya ya. Ini saya ambil gambarnya ya, supaya tahu nanti yang sudah menerapkan dulu. Ini BSI, biasa terima kasih rekan-rekan, terima kasih sekalian. Ayo, yang lainnya mau? Siapa terlebih dahulu ya? Biar apa yang dilakukan kita menjadi bahan refleksi untuk kita di masa yang akan datang ya. Terima kasih rekan-rekan, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah dunia akhirat dan bisa diimplementasikan kepada putra-putri kita yang ada di lembaga masing-masing ya, atau di kelas masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri